Oke, baik. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Fokus utama adalah pada pengelolaan sumber daya seperti tenaga pendidikan, fasilitas, dan dana untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua, fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan planning atau menyusun rencana dan strategi pendidikan yang relevan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing untuk mengatur struktur organisasi dan membagi tugas secara tepat. Yang ketiga, pengarahan atau directing, yaitu memimpin dan mengarahkan staf agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, pengawasan atau controlling, yaitu mengawasi jalannya proses pendidikan dan melalui evaluasi perbaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudara Susilo M. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas menggunakan sumber daya dengan tepat guna hasil optimal. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Setiap tindakan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kepemimpinan yang partisipatif. Memimpin dengan mengikutsertakan peran serta semua pihak. Yang keempat atau yang terakhir, keadilan dan keseimbangan. Mengutamakan keadilan dan kebijakan dan keseimbangan dalam manajemen. Supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi pendidikan merupakan proses pembinaan yang dilakukan oleh pemimpin pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, supervisi pendidikan dilakukan dengan memberikan bantuan profesional kepada tenaga kependidikan seperti guru, staf tata usaha, atau pustakawan. Kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan. Yang ketiga, yang terakhir pula, supervisi dilakukan melalui bimbingan, evaluasi, dan pelatihan kepada guru atau tenaga kependidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Saudari Nikita Septia Maulidia, yaitu tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu guru memahami tujuan pendidikan dan peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, membantu guru mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang efektif. Yang ketiga, membantu guru merencanakan pembelajaran yang efektif. Yang keempat, membantu guru melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kelima, membantu guru menilai hasil belajar siswa. Yang keenam, membantu guru meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketujuh, membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Yang kedelapan, membantu guru mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Yang kesembilan, membantu guru menciptakan situasi belajar mengajar yang mengarah kepada tercapainya tujuan nasional. Supervisi pendidikan dilakukan oleh para ahli pendidikan seperti kepala sekolah dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan supervisi bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti kunjungan kelas, diskusi kelompok, pembinaan individual, dan simulasi pembelajaran. Selanjutnya adalah pendekatan dan teknik supervisi pendidikan. Pendekatan yang dapat digunakan dalam supervisi pendidikan adalah pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan kolaboratif. Teknik yang dapat digunakan dalam supervisi pendidikan adalah teknik individual dan teknik kelompok yang dapat dilakukan. Yang pertama, observasi kelas, yaitu mengamati langsung proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, bimbingan dan konseling, yaitu memberikan arahan atau solusi kepada guru yang menghadapi kesulitan. Yang ketiga, lokakarya dan pelatihan, yaitu menyediakan pelatihan agar guru dapat mengembangkan keterampilan baru. Peran dan tanggung jawab pengawas atau supervisor. Pertama, mengatur dan mengawasi.
mengatur dan mengawasi alur kerja tim dan individu, serta memastikan pekerjaan berjalan efektif. Kedua, menentukan dan mengkomunikasikan tujuan. Menentukan tujuan perusahaan dan mengkomunikasikannya kepada tim. Ketiga, memantau kinerja. Memantau kinerja tim dan individu. Keempat, membimbing dan mengatur rekan kerja. Membimbing dan mengatur rekan kerja bawahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kelima, menangani konflik. Mengelola konflik secara efektif, menyelesaikan masalah dengan adil, dan menjaga lingkungan kerja yang humoris. Keenam, memberikan motivasi. Memberikan motivasi kepada karyawan untuk menjaga fokus dan kualitas kerja. Ketujuh, menangani masalah. Bertanggung jawab dalam menangani masalah. Kedelapan, mengetahui kemampuan staf. Mengetahui kemampuan masing-masing staf. Selanjutnya, tantangan dalam administrasi dan supervisi pendidikan. Pertama, keterbatasan sumber daya. Terbatasnya anggaran, fasilitas, dan tenaga pendidikan berkualitas menjadi masalah utama. Kedua, perubahan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang sering berubah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ketiga, kualitas pendidikan yang merata. Kualitas dalam pemerataan kualitas pendidikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Keempat, manajemen SDM atau pengelolaan sumber daya manusia dalam lingkungan pendidikan melibatkan perekrutan, pelatihan, serta motivasi guru dan staf sekolah. Kelima, peningkatan mutu pembelajaran. Supervisi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, namun seringkali ada keterbatasan waktu, tenaga, dan kompetensi supervisi untuk benar-benar memberikan dampak yang signifikan. Kesimpulan dari materi kami yaitu administrasi dan supervisi pendidikan memiliki peran yang krusial dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, pengambilan keputusan, dan perencanaan strategi yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas operasional sekolah. Aspek kedua ini saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, berkualitas, dan merata bagi semua peserta didik. Namun, untuk mencapai keberhasilan tersebut diperlukan adanya pemahaman yang mendalam atas tantangan-tantangan yang ada, termasuk keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan, dan kebutuhan teknologi.